Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Irfan Dani. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang biologi sel. Untuk itu, silakan anak Bapak simak video ini baik-baik. Biologi sel. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 3.2 menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport, membran, reproduksi, dan sintesis protein. Kita akan mempelajari tentang sejarah penelitian sel. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah gambar pada sebelah kiri dan kanan. Kedua gambar tersebut dapat dibedakan berdasarkan jumlah sel penyusun tubuhnya. Apakah anak-anak Bapak bisa membedakan di mana yang termasuk uniseluler dan mana yang termasuk multiseluler? Oke, siapa yang tahu? Jadi, dua gambar tersebut merupakan contoh dari organisme uniseluler dan multiseluler. Apa yang dimaksud dengan sel? Apa yang dimaksud dengan uniseluler dan multiseluler? Mari kita jawab. Apakah setiap makhluk hidup itu disusun oleh sel? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Bagaimana halnya dengan virus? Apakah virus disusun oleh sel? Sel adalah atau satuan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu disusun oleh sel. Makhluk hidup terbagi menjadi dua. Ada makhluk hidup itu yang uniseluler dan ada juga makhluk hidup itu yang multiseluler. Makhluk hidup uniseluler berarti makhluk hidup tersebut memiliki sel tunggal atau satu sel saja. Sedangkan makhluk hidup multiseluler itu dia bersel banyak. Contohnya siapa? Manusia. Tumbuhan bersel banyak ataupun organisme lain. Berikutnya, makhluk hidup berdasarkan ada atau tidak adanya membran intinya dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya makhluk hidup prokaryotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan makhluk hidup eukaryotik adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti. Membran inti yang dimaksud ini adalah selaput yang membungkus intinya tersebut. Ibaratkan sebuah telur, kita pernah melihat sebuah telur atau kuning telur. Di mana kuning telur itu seakan-akan ada membran yang melapisi dari kuning telur tersebut. Sehingga isi dari telur tersebut bulat dan tidak berantakan atau tidak pecah kemana-mana. Oke. Ada gambar seorang tokoh yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Dia adalah penemu sel bakteri atau sel protozoa, sel darah merah, dan sel spermatozoa. Karena penemuannya ini, dia merupakan seorang penemu atau penemu alat yang dapat mengamati organisme bersifat mikroskopis yang disebut dengan mikroskop yang kita tahu saat ini. Penelitian sel ini ternyata sudah banyak diteliti oleh ilmu-ilmuwan sebelumnya. Mulai dari Aristoteles, di mana Aristoteles perkembangan hewan selalu berasal dari struktur yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Itu menurut Aristoteles. Sedangkan menurut Robert Hooke berpendapat bahwa menemukan ruang kosong bersekat pada jaringan gabus yang disebut dengan sel. Jadi menurut Robert Hooke, sel itu merupakan ruang kosong bersekat yang diamatinya pada jaringan gabus. Berikutnya, ada Antonio van Leeuwenhoek, ada Mirabel yang berpendapat bahwa tumbuhan terdiri atas jaringan yang tersusun oleh sel. Kemudian ada Robert Bond yang mengemukakan dia menemukan inti sel. Lalu ada Doug
Trochen, dia menemukan hewan dan tumbuhan terdiri dari sel-sel, dan sel-sel tersebut bersatu dengan kekuatan adesi. Kemudian ada Lamarck berpendapat sel mempunyai fungsi sangat penting. Kemudian ada Herwig, sel merupakan kumpulan protoplasma di dalamnya ada inti dibatasi dinding sel. Kemudian ada Hugo von Moltke, pembelahan sel. Kemudian ada Rudolf Virchow, sel berasal dari sel. Kemudian ada August Weismann yang berpendapat sel yang ada sekarang dapat menunjukkan asal mula sel sebelumnya. Lanjut, teori sel. Sel sebagai kesatuan struktural. Berarti itu menurut teori Matthias Seleiden dan Theodor Schwann. Kemudian ada sel sebagai kesatuan fungsional menurut Mark Schutze. Berikutnya, sel sebagai kesatuan reproduksi. Itu pendapat Rudolf Virchow. Kemudian sel sebagai kesatuan pertumbuhan, pendapat dari Trochen. Sel sebagai kesatuan penurunan sifat atau hereditas dalam ilmu genetika, itu menurut Edward Wilson. Lanjut, beberapa peralatan dan teknik mikroskopis yang mendukung penelitian tentang sel. Ada namanya mikrotom. Mikrotom adalah alat yang berfungsi untuk menyayat objek yang akan diamati di bawah mikroskop. Jadi ini sayatannya sangat tipis sekali untuk membuat sayatan mikroskop. Kemudian mikroskop elektron. Ini mikroskop elektron ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dia bisa mengamati organisme yang sangat halus, termasuk juga virus. Jadi dengan menggunakan mikroskop, kita bisa mengamati benda-benda yang sangat bersifat mikroskopis ataupun makhluk hidup yang bersifat mikroorganisme. Mikroskop elektron adalah alat yang berfungsi untuk memperbesar objek sampai sekitar 1000 kali. Kemudian ada sentrifugasi atau alat pemutar yang berfungsi untuk memutar dengan kecepatan tinggi untuk memisahkan bagian-bagian sel. Kemudian ada fiksasi, digunakan untuk agar posisi struktur bahan dalam keadaan tetap dan tidak berubah. Berikutnya ada teknik pewarnaan. Suatu cara mewarnai sel dengan menggunakan zat kimia tertentu. Berikut struktur sel hewan. Sel hewan tersusun atas protoplasma. Protoplasma adalah bahan hidup di dalam sel berupa cairan koloid, campuran majemuk protein, lemak, dan bahan organik lainnya. Protoplasma terbagi menjadi membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah contoh dari model sel hewan, di mana sel hewan itu terdiri dari membran sel, ada organelnya, kemudian ada inti sel atau nukleusnya. Berikutnya, membran sel terdiri dari beberapa lapisan yang disebut dengan lapisan 2 lapis, di mana terdapat ada glikoloprotein, ada protein integral, ada glikolipid, kolesterol, dan yang lain-lain. Kemudian, fungsi membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung. Kemudian mengatur transportasi molekul, reseptor penerima rangsangan dari luar sel, memelihara perbedaan-perbedaan pokok antara isi sel dengan lingkungannya. Kemudian lapisan membran sel. Lapisan membran sel terdiri dari protein, lemak, dan protein. Kemudian disebut juga dengan lipoprotein. Inti sel, ini adalah contoh penampang dari model sel hewan. Oke, fungsi inti sel adalah mengatur atau mengontrol seluruh aktivitas sel dan pewarisan faktor keturunan. Fungsi anak inti
atau nukleolus adalah mensintesis berbagai macam molekul RNA, khususnya pembentukan rRNA. Jadi di dalam inti terdapat juga anak inti. Inti yang disebut dengan nukleus, lalu terdapat di dalamnya anak inti yang disebut dengan nukleolus. Berikutnya, sitoplasma. Sitoplasma bagian sel yang hidup yang terdapat di luar inti sel. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel. Sitoplasma terdapat organel-organel dan di sitoplasma juga terdapat pigmen dan cadangan makanan. Organel-organel yang terdapat di dalam sitoplasma meliputi 1 mitokondria, 2 retikulum endoplasma atau RE, 3 ribosom, 4 aparatus Golgi, 5 lisosom, 6 perioksisom, 7 sitoskeleton, 8 sentriol. Berikut kita bahas satu-satu mulai dari mitokondria. Mitokondria ini merupakan berasal dari dua suku kata yaitu mitos dan kondrion, yaitu benang butir. Jadi butir-butir benang. Ciri-ciri mitokondria sebagai berikut. Dia mempunyai membran rangkap, membran dalam berbentuk rigi-rigi, membran sebelah luar polos, terdapat matrik yang mengandung DNA. Fungsi mitokondria adalah pusat respirasi sel dan penghasil energi terbesar di dalam sel. Atau disebut juga dengan powerhouse, rumah kuat. Kemudian 2 retikulum endoplasma atau RE. Jadi RE ini merupakan seperti labirin atau lekukan-lekukan yang menghubungkan antara luar dengan inti sel. Retikulum endoplasma terbagi dua, ada RE halus atau REH yang tidak mengandung ribosom, kemudian RE kasar atau REG yang mengandung ribosom. Ya, jadi kasar dan halusnya itu karena adanya ribosom yang menempel pada permukaan retikulum endoplasma tersebut. Makanya ada yang halus dan ada juga yang kasar. Berikutnya ciri-cirinya, saluran berkelok-kelok sebagai penghubung antara membran sel dengan membran inti. Jadi dia bagaikan jalur penghubung antara bagian inti dengan bagian luar. Kemudian fungsi RE adalah menyusun dan menyalurkan zat ke dalam sel. Fungsi REH adalah mensintesis molekul lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan fungsi REG atau retikulum endoplasma kasar adalah menampung protein yang dibuat oleh ribosom. Karena pada retikulum endoplasma kasar terdapat butir-butir ribosom. Berikutnya, ribosom itu sendiri. Ribosom itu sendiri ternyata merupakan subunit kecil 40 dan subunit besar 60. Ciri-ciri ribosom itu berbentuk butir-butiran dengan diameter 23 nanometer yang terdapat bebas di sitoplasma dan menempel pada retikulum endoplasma. Kemudian terdapat paling sedikit 3 jenis RNA meliputi mRNA, rRNA, tRNA. Fungsi ribosom adalah tempat sintesis protein di dalam sel. Kemudian berikutnya 4 aparatus Golgi. Ciri-ciri aparatus Golgi pertama kali ditemukan dalam sel saraf oleh Camillo Golgi. Makanya dibuat namanya Golgi. Ternyata Golgi itu adalah nama penemunya. Kemudian terdiri dari kantung-kantung pipih yang disebut dengan sisterna. Fungsi aparatus Golgi adalah alat pengeluaran sekresi protein lendir sehingga disebut juga organel sekresi. Berikutnya lisosom. Ciri-ciri lisosom bagi berikut, berbentuk oval atau bundar yang dibatasi oleh membran tunggal. Mengandung sejumlah enzim pencernaan, umumnya ditemukan pada sel darah putih atau leukosit dan kepala sperma. Fungsi lisosom di dalam sel adalah mencerna bakteri atau organel-organel sel yang telah rusak atau sudah tua. Jadi dia sebagai penghancur atau pencerna baik berupa bakteri ataupun organel-organel sel itu sendiri yang sudah tua ataupun sudah rusak. Jadi kalau ada organel yang sudah tua ataupun rusak, lisosom akan menghancurkan atau mencernanya sehingga bisa digunakan kembali. Berikutnya perioksisom.
Perioxosom ini merupakan organel yang mirip lisom, tetapi ukurannya lebih kecil, mengandung banyak enzim yang berhubungan dengan metabolisme H2O, misalnya enzim katalase. Berikutnya fungsi enzim katalase adalah menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Hidrogen peroksida dihasilkan dari proses respirasi sel, bersifat racun dan dapat merusak sel. Berikut sitoskeleton atau kerangka sel. Sitoskeleton merupakan terdiri dari mikrofilamen yang berfungsi sebagai kontraksi otot, bergerak ameboid, pembelahan sel, mempertahankan bentuk sel dan mengubah bentuk sel. Kemudian yang kedua, mikrotubul berfungsi untuk menggerakkan sel, gerak kromosom, penempatan dan pergerakan organel dan mempertahankan bentuk sel. 3. Filamen antara berfungsi untuk memperkuat dan mempertahankan bentuk sel. Fungsi sitoskeleton itu sendiri adalah sebagai penyokong, mempertahankan bentuk sel, terjadinya perubahan bentuk sel dan gerak keseluruhan sel atau organel di dalam sel. Kemudian 8 ada yang disebut dengan sentriol. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti bintang ya. Sentriol itu sendiri cirinya hanya ditemukan pada sel hewan. Jadi sel tumbuhan tidak punya sentriol. Di dalam sel terdapat 2 sentriol. Setiap sentriol terdiri dari satu batang yang tersusun dari 9 mikrotubul. Pada saat terjadi pembelahan sel, kedua sentriol akan memisah dari ke arah kutub yang berbeda. Ada yang ke kanan, ke kiri, atau utara, selatan. Dan berkembang menjadi benang-benang kelondong sehingga nanti menarik kromosom itu sendiri. Fungsi sentriol ya jelas dalam proses pembelahan sel, yaitu pergerakan kromosom atau kromatid. Berikutnya, struktur sel tumbuhan. Tadi kita sudah bahas tentang struktur sel hewan. Struktur sel tumbuhan tidak jauh berbeda dengan sel hewan. Hanya saja pada sel tumbuhan terdapat beberapa bagian sel yang tidak dimiliki hewan. Jadi di sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Apa saja bagian itu? Bagian sel tumbuhan ada secara umum ada dinding. Jadi dinding sel ini tidak dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel hewan cuma memiliki membran saja. Sedangkan pada sel tumbuhan ada dinding, ada membrannya. Kemudian ada plastida, juga tidak dimiliki oleh sel hewan. Berikutnya ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan itu sangat jauh berbeda dengan sel hewan. Hewan itu sangat sedikit, bahkan tidak ditemukan. Sedangkan vakuola pada sel sel tumbuhan itu sangat besar, malah lebih besar daripada inti sel itu sendiri. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh model dari sel tumbuhan. Jadi di sini dibuat hijau karena sel tumbuhan itu identik dengan hijau, di mana terdapat dinding sel, lalu ada membran, ada organel-organel, ada vakuola yang ukurannya besar, dan ada inti sel. Berikutnya kita bahas satu persatu. Ada dinding sel. Jadi dinding sel itu terdiri dari primary cell wall atau dinding sel primer, lalu ada yang di tengahnya sebagai lapisan tengah, kemudian lapisan di bawahnya. Berikutnya dinding sel terdiri dari dinding primer, lalu ada dinding sekunder, lalu ada lamela tengah. Jadi sekat atau dinding antara dinding primer dengan dinding sekunder. Ciri-ciri dinding sel itu umumnya tersusun dari selulosa, bersifat permeabel. Kemudian fungsi dinding sel memberi bentuk sel. 2. Melindungi bagian di dalam sel. Sama kayak rumah, kita punya rumah, punya dinding, dinding itu melindungi isi di dalamnya. Kemudian membantu pergerakan air dari luar ke dalam sel. Berikutnya, organel yang tidak dimiliki oleh sel atau hewan tetapi dimiliki tumbuhan, berikutnya adalah plastida. Apa itu plastida? Contohnya adalah kloroplas. Itulah contoh dari plastida. Kloroplas merupakan di dalam plastida itu ada beberapa contoh, ada leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Jadi yang pertama ada leukoplas, yaitu plastida yang tidak mengandung pigmen, leu. Kemudian berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Dia tidak punya pigmen atau warna khusus. Jadi warnanya memang mungkin bening atau transparan. Kemudian ada kromoplas, plastida yang mengandung pigmen selain pigmen fotosintesis. Kemudian ada kloroplas, plastida yang mengandung pigmen fotosintesis atau klorofil.
Klorofil ini memang warnanya hijau. Mungkin kenapa pada umumnya tumbuhan-tumbuhan itu berwarna hijau? Karena memang pada umumnya tumbuhan itu memiliki plastida kloroplas. Macam-macam leukoplas, ada amiloplas, ada eleoplas, dan ada eleoplas. Di leukoplas tadi ada sebagai tempat penyimpanan pada sel tumbuhan. Berikutnya ada vakuola. Vakuola juga menjadi organel penting di dalam sel tumbuhan. Pertama, dia dilapis oleh membran yang disebut dengan tonoplas. Kemudian terdapat cairan sel yang mengandung gas, garam, minyak, gula, asam organik, dan antosianin. Berikutnya fungsi vakuola itu adalah bersama-sama dengan dinding sel berperan untuk mengatur tekanan turgor. Jadi vakuola ini sangat berperan untuk menjaga tekanan di dalam sel, bekerja sama dengan dinding sel supaya selnya tidak mudah pecah seperti sel hewan. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Oke, sel hewan dan sel tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan satu, bentuk luar atau morfologinya. Tadi sudah kita lihat gambarnya. Jadi, kemudian bentuk faalnya atau fisiologinya, fungsinya, struktur dalamnya juga berbeda. Kemudian ada reproduksinya juga berbeda. Kemudian secara tabel kita buat secara sederhana, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berdasarkan morfologi. Pembedanya lapisan terluar. Kalau lapisan terluar dari sel hewan adalah membran sel. Kemudian pada sel tumbuhan ada dinding sel. Dinding sel ini dimiliki sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Kemudian pembeda lain, organel yang dimilikinya. Contoh, sel hewan memiliki sentriol. Sentriol ini cuma ada pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian pada organel sel tumbuhan, contohnya plastida, cuma dimiliki oleh sel tumbuhan, tetapi sel hewan tidak juga memiliki sel tersebut, organel tersebut. Jadi ada yang dimiliki sel hewan, tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, ada yang dimiliki oleh sel tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Berikutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berdasarkan fisiologi, mulai dari lapisan terluar maupun kemampuan mencerna zat. Contoh, sel hewan. Sel hewan, membran sel bisa mengembangkan dalam batas-batas tertentu, sehingga terbentuknya sel bersifat permeabel atau tidak kaku. Jadi sel hewan ini bentuknya sifatnya tidak kaku karena dia tidak memiliki dinding sel ataupun vakuola yang menjaga tekanan. Sedangkan sel tumbuhan, dinding selnya dapat mencegah terjadinya pengembangan sel. Jadi bila sel menyerap air akan terjadi tekanan turgor sehingga bentuknya selnya kaku. Jadi ketika air banyak masuk dalam selnya, dia tidak akan mengembang dan pecah atau terjadi namanya lisis atau plasmolisis. Kemudian kemampuan mencerna zat, sel hewan hanya mencerna senyawa organik yang berasal dari tumbuhan ataupun sel hewan. Sedangkan sel tumbuhan mampu menyusun senyawa anorganik sederhana menjadi senyawa-senyawa organik, karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi dari kemampuannya jelas sel tumbuhan itu lebih unggul daripada sel hewan. Berikutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berdasarkan reproduksi selnya. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama mempunyai kemampuan untuk bereproduksi. Tetapi pada tahap tertentu saat terjadi pembelahan terdapat perbedaan. Misal, pada sel tumbuhan yang sedang berbunga tidak ditemukan sentrosom. Oke, jadi pada tumbuhan tidak ada ditemukan sentrosom yang berfungsi dalam bidang pembelahan atau menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Berikut, mekanisme transport pada membran. Mekanisme transport pada membran berlangsung secara satu, ada namanya difusi, dua, adanya osmosis, tiga, ada transport aktif. Kemudian ada endositosis dan eksositosis. Kita bahas dulu. Difusi. Difusi merupakan proses pergerakan partikel-partikel molekul atau ion suatu zat dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi difusi yaitu pertama ada suhu, ada konsentrasi, ukuran molekul, media, dan luas permukaan. Contoh sederhana difusi ini adalah seperti halnya ketika kita menjatuhkan setetes tinta ke dalam permukaan air, maka makin lama tinta tersebut akan menyebar atau sirup yang menyebar, ataupun ketika ada asap di suatu ruangan, dalam kondisi tertentu dia pekat lalu menyebar ke seluruh ruangan sehingga
seluruh ruangan tersebut berisi dari partikel gas tersebut. Okay. Osmosis. Osmosis adalah difusi air dari daerah yang berkonsentrasi rendah hipotonik ke daerah berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Jadi ini berbeda dengan difusi. Kalau ini jadi artinya perpindahan air dari yang konsentrasinya rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi permeabel, di mana membran semi permeabel adalah membran sel. Kemudian transport aktif. Transport aktif merupakan transport ion melalui membran semi permeabel dengan bantuan energi. Sedangkan osmosis dan fusi itu tidak membutuhkan energi. Kemudian ada endositosis yang merupakan suatu mekanisme sel berupa pembungkusan bahan dari cairan ekstraseluler, dan endositosis pembungkusan, sedangkan exositosis adalah suatu proses disekresikan molekul dari sel eukariotik. Terima kasih. Demikian penjelasan Bapak tentang materi sel, membran sel ataupun transport membran. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Silahkan dilanjutkan belajarnya. Jangan lupa di share atau di subscribe channel Bapak ini supaya Bapak bisa kembangkan lagi ke depannya untuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.